Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Mas Ongki dari Atma Jaya Motor. Dan lagi-lagi berjumpa, semoga teman-teman tidak bosan. Nah, ini banyak permintaan ya. Tidak apa-apa, nanti teman-teman kalau punya permintaan masukkan saja ke kolom komen atau WA. Nanti insya Allah segera saya proses. Tapi ya nunggu saya dapat unit, jadi sabar. Jadi seperti itu ya. Ini akan saya mau review bagaimana caranya melihat mobil dan menjelaskan tentang mobil ini, yaitu Toyota Corona. Tapi review saya ini jangan dijadikan patokan ya, karena ya saya ini bukan seorang ahli otomotif. Jare wong Jawa nu iso-isoan. Jadi nek salah ya sampean maafkan, karena saya hanya pokok iso ngono ya. Seperti itu teman-teman. Ayo muter sih. Ini Corona dari depan ya seperti itu. Ini tahun, jadi ini bukan COVID ya, ini Corona. Corona bukan COVID. Nah, ini Corona tahun 1993. Ada pengguna jalan. Monggo. Jadi sekilas terlihat seperti Corolla, bodinya muter sini. Yang paling bedanya banyak itu ya dari belakang ya. Kalau dari depan itu saya banyak mengekspos belakang aja. Karena dari depan mobil ini sama dengan Grid Corolla, mirip. Nggak tahu saya bedanya yang mana. Nanti coba saya tak ulas. Saya ini juga nggak baca referensi soalnya. Jadi saya nge-review itu berdasarkan pengalaman ya seperti ini ala kadare. Penampilan saya ya seperti ini. Ini banyak yang komplain saya kemarin di WA. Bukan komplain ya, kritik. Mas, coba ya pakai baju yang gimana dong. Saya adanya gini, sandal ya jepit gini. Itu curhat sedikit teman-teman. Jadi ini Corona 20 EX Salon. Ini mbuh asli mbuh ora iki. Pokoknya tulisannya ngene ya. Ini yang tipenya 2000 cc. 2000 cc tahunnya 93. Jadi 92 itu kayaknya sudah keluar sih, tapi saya belum pernah beli. Jadi saya pernah beli mobil ini tahun 93 sampai 98 saya pernah punya itu, beberapa kali saya punya, tidak sering tapi pernah beberapa kali. Ini yang model pertama itu lampu belakangnya los gini, ini ada lampu nih. Ini 92 katanya sudah ada, tadi saya belum pernah beli. 93, 94 gini, terus 94 itu ada yang lampu putus. Jadi sini plat nomornya tidak di sini tapi di atas ini. Jadi 94, kemudian 95 lampu putus, terus 96 itu keluar model lagi. Ada kuning-kuningnya gini bagian sini ada kuning-kuningnya. Tapi tetap lampunya putus, plat nomornya di sini. Jadi yang model pertama itu plat nomornya di bawah. Nah, ini kelihatan semok gitu. Sporty tapi semok. Enggak tahu ya bahasa semok itu apa ya. Pokoknya ngono lah. Nah, ini muter Mas. Mobil ini lebih bagus dari Grid Corolla. Jadi secara akte kelahiran dari Toyota itu dia kastanya lebih tinggi. Zaman dulu mobil ini banyak dipakai untuk pejabat daerah, itu banyak pakai ini Corona. Masalah eselon berapa saya nggak tahu, pokoknya pejabat daerah banyak pakai Corona. Berarti yang lampu belakang tadi, terus lampu depan untuk yang model pertama gini. Terus kemudian model kedua yang 9 ini tidak tahu saya generasi Corona yang keberapa, karena mulai Max tuh apa dulu itu sudah ada Corona. Kalau sekarang kan Corona ke-19 COVID guyon Mas. Jadi gini, ini modelnya lampunya ya mirip Grid. Terus kemudian dia di tahun 94, 95 itu dia ada hitam-hitamnya di sini. 96, terus kemudian yang 97, 98 seperti ini lagi kayaknya. Nah, ini ada lampunya gini. Bagus ini. Dari desain, bahasa desain dia bagus. Bagusnya itu apa? Timeless. Terus grill ini sebetulnya yang tahun ini dia warnanya chrome. Terus kemudian kok chrome? Warna bodi apa chrome gitu loh. Nanti kalau saya ada kekurangan mohon ditambahkan ya di deskripsi. Tadi kan tak bilangin, saya ini bukan ahli otomotif. Pokoknya syukur iso gitu, guys. Ayo muter maneh, Mas. Membahas bodi mobil tua itu. Nah, ini kondisi bodinya mobil ini tidak istimewa, juga tidak jelek. Jadi saya bawakan contoh ini kondisi mobil yang cukupan, tidak yang rare, yang langka. Nanti kalau langka
Soalnya harga ini sudah tidak terjangkau lagi di masyarakat. Bocoran saja, ini mobil ini platnya H, pajaknya bulan 3 kemarin belum saya bayar. Ya artinya belum saya bayar sama orang, telat 1 kali, pajaknya 1 jutaan. Itu H Semarang platnya, itu saya jual 30 juta. Jadi harganya tinggal segitu. Ya menurut saya sih sudah murah, masalah harga murah, mahal, itu relatif tergantung sampean. Tapi saya jualnya segitu. Ini juga dagangan, tapi saya juga edukasi gitu loh. Bukan edukasi ya apa ya, sama-sama belajar lebih tepatnya. Nah, cara lihat jadi dari bodi diketok. Kalau mobil ini kalau kualeng bener nggak bisa karena mobil ini sudah tebel. Karena dari barunya dia memang platnya tebel. Nah, seperti ini, tidak apa-apa diketok. Terus ini atas ini yang kalah tuh biasanya di sini mobil-mobil lama itu. Ini namanya silen kaca. Ini biasanya atas ini kalah. Nah ini masih bagus, tidak ada bekas bocor. Nah, terus sini bawah ini biasanya kalau mobil tua ini mengkap itu apa ya? Mangap, wis boh pokoknya ngono. Ini ngangkat gitu loh intinya. Nah ini masih belum. Terus kalau karet ini biasanya pasti sudah kalah lah. Seperti ini, handle-nya seperti ini. Katanya model cungkil lah gini lah, handle-nya gini. Supayanya ini sudah electric mirror tapi belum auto retract kayaknya. Mbah retract kok enggak ya? Tapi saya pikir oh retract sudah, ini ada retract-nya. Tapi nggak tahu fungsi apa enggak, saya nggak nyoba. Lagian juga nggak penting lah kalau mobil tua, enggak kondisi rare, harga standar. Biasanya electric mirror sama ini tuh sering, karena kalau electric mirror kayak bermasalah gitu jarang orang benahi. Wis dijarno ae wong tidak mengurangi fungsinya. Katanya nggak begitu vital gitu loh. Nah, tapi setiap orang beda penanganan. Ayo mundur sini, Mas. Belakang juga sama, dicek yang ini. Ini biasanya keropos dulu. Jadi yang mobil tua itu yang keropos ini dulu. Apa ki? Silen koco. Nah, tadi sampean kalau lihat silen koco gini. Kalau toh nanti sampean di tempat lain, tidak beli mobil saya di tempat lain mendapatkan itu keropos, jangan dicela orangnya karena ya seperti itu umur. Ini 93, sekarang 2020 ya. Sekarang 2020, sekarang ini berarti mobil ini sudah 27 tahun. Nah, sudah 27 tahun itu tentunya sudah lama. Ini catnya tidak original, ini repaint ulang tapi bagus. Berarti tidak repaint ulang, tapi bagi bagasinya besar. Muter maneh apa ya, bodinya bagus. Nah, diketok enggak apa-apa, kalau teman-teman beli diketok enggak apa-apa. Terus ini antena ini sebetulnya dia auto. Naik sama turun sendiri anten ini. Tapi saya nggak tahu mobil ini belum tak coba antenanya saya kena apa enggak. Jadi ini naik turun sendiri seperti Honda Accord itu. Jadi mobil ini saingannya Honda Accord. Musuhnya, kok musuhnya atau kurang bagus ya ngomongnya apa ya teman-teman. Rivalnya di zaman itu adalah Honda Accord S. Honda Accord yang Cielo. Nah, mobil ini jadi 2000 cc. Tapi ada juga yang 16. Nanti belas ini tak bahas mesin ini. Ayo muter Mas, ayo bahas mesin sih Mas, sampai muter ke depan, tak buka no KP Mas. Nah, sampai perhatikan bodinya, ini bagus bodinya, sangat indah dan timeless, tidak ketinggalan zaman. Bahasanya tak lekang oleh waktu. Timeless. Spare part mobil ini kalau di Jawa cukup mudah, tapi sekarang saya pikir spare part itu juga tidak perlu sulit. Sekarang banyak online, banyak toko online atau paketan juga banyak. Jadi sorry ya iklan tadi runtuh. Nah, bodi sama lihat ini tulangan. Nah ini kan tidak nabrak. Ini sulit, kalau nabrak pasti nggak akan bisa baik seperti ini. Mobil dulu itu kalau nabrak pasti kelihatan karena dibenahi dimanapun, kayak ini namanya apron atau apa, tulangan atas ini tidak ada tokonya untuk beli. Kalaupun ada saya juga sulit dan saya juga nggak tahu. Jadi beda dengan mobil sekarang Avanza Xenia itu ininya kap mesin semua ini banyak. Jadi bers gitu beli baru set orang nggak tahu. Kalau mobil tua kelihatan. Ini kap mesin ini masih bagus, sama lihat gini tulangannya. Tapi mobil tua itu kan banyak aspek yang kita pertimbangkan selain tidak nabrak. Jadi kadang-kadang pernah nabrak dikit tapi kondisi yang lainnya sangat mendukung dan bagus. Why not? Kenapa tidak gitu loh. Nah, jadi banyak hal yang dipikirkan, tapi terutama adalah kondisi bodi.
Setelah bodi, sampean lihat interior, mesin. Di situ cukup. Kalau kaki-kaki ada gembledek, rem habis, kampas habis, itu gampang. Itu gampang, insya Allah gampang. Dan juga tidak mahal. Yang penting bodi utuh, interior bagus, mesin enak, oke wes. Mesin ada dikit-dikit ngembes-ngembes biasa mobil tua. Diganti pak setnya. Kalau ganti pak langsung pak set aja, nggak mahal kok. Nah ini kebetulan mobil ini masih cukup bagus mesinnya. Ini saya juga belum nyuci ya, tapi kok kelihatannya kok apa ya bahasanya, resik loh, bersih. Ini yang 2000 cc, ada yang 1600 cc seperti Grid Corolla, mesinnya Grid Corolla. Tapi yang namanya Corona, saya suka mesin yang 2000 cc. Kenapa saya suka mesin yang 2000 cc? Karena larinya satu lebih gini, jadi kita naik Corona itu larinya lebih enak. Terus dari segi bahan bakar dengan yang 16 juga nggak beda jauh. Kalau ini dengan Grid Corolla irit grid sedikit. Tapi kenapa kalau mesin grid ditaruh sini dia tidak begitu irit seirit ditaruh grid? Karena berat, jadi bodinya lebih berat, bebannya lebih banyak. Jadi mesin 16 sama 20 selisihnya nggak banyak kok. Tapi untuk mobil ini kalau daripada Accord Cielo, milih mana ya? Itu tergantung. Kalau sampai jiwanya yang masih terlalu muda, ganteng Cielo katanya. Tapi kalau sudah kebapaan, ya Corona juga bisa salah satu hal yang baik. Tapi untuk mobil 30 jutaan, saya pikir produk Toyota yang paling terjangkau ini. Made in Toyota ya, jadi made in Toyota yang paling bagus itu ini menurut saya. Ini bukan mobil kaleng-kaleng loh, ini mobil gini. Tak kembali lagi bahas mesin ya, partnya mobil ini kalau original punya Toyota itu lebih mahal memang. Originalnya agak mahal. Tapi KW-nya banyak. Nah, ini kalau saya yang sering rusak di masyarakat itu, saya sering dapat mobil seperti ini, selang power steeringnya tidak diganti yang original. Nah, itu kalau selang power tidak diganti yang original, itu bengung mas. Bengung itu ngek gitu kalau diputarkan setir. Kalau pas putar balik. Itu selang power steering. Itu cukup mahal kalau punyanya jenis-jenis mobil ini. 1 juta lebih itu. Kalau ada yang dibelikan yang 300-400 ribuan tuh, ya tadi tuh bengung. Itu saya sering jumpa selang power steering. Saya sering dapat, tidak tahu kalau yang lain. Kalau dari dinamo, kopling enak kok, enggak. Jadi secara overall mobil ini dari segi mesin tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan kita tidak perlu memperdebatkan tentang enak mana yang 16 apa 120. Saya jawabnya sama-sama saja. Dari segi BBM juga enggak selisih dari BBM enggak selisih banyak. Mirip-mirip karena kan mobil ini bebannya berat. Itu dari segi BBM. Kalau dari segi bodi sama. Desain ya tadi itu. Untuk mobil 30 jutaan, mobil ini menurut saya terbaik. Kelasnya made in Toyota. Jadi teman-teman tahu kan, Toyota itu kan mahal. Secara secondnya dia mahal. Barunya juga nggak tahu, kalau baru relatif sama. Nah, terus sekarang ini muter dalamnya lah. Ini kondisi dalamnya ini menurut saya ya nggak istimewa banget, tapi ya cukup bagus lah. Ini kondisi dalamnya ini masih original. Kalau mobil 2012 seperti ini biasa, tapi kalau untuk mobil 93 27 tahun kondisi mobil seperti ini itu sudah luar biasa. Nah, ini ada ininya. Nah, aku tak numpak ya. Tak numpak. Ini mobil ini jika teman-teman punya sopir, nah itu cocok. Nah, seperti ini loh. Belakangnya lega, kakinya masih lega. Ini bahasanya apa, tempat kaki tuh, legroom. Tapi aku gak seneng, enak enak channel iki. Iki apa jenenge iki? Channel gundukan. Iki aku gak seneng. Kok dukur loh. Nah, tapi ya tidak masalah lah. Ini ada asbak kalau suka merokok. Nah, mobil tua ini jok ya. Ini kan jok ori, jok fabrik ya, orinya. Ini tidak kepleh. Kepleh itu apa ya? Longgar itu berarti gini. Inilah. Ini kan masih gini. Biasanya kan ini kalau kebanyakan dikasih minuman botol-botol besar atau apa, nggak terawat tuh joknya gini. Nih, kepleh gini. Sampai ini masih gini tuh. Ya ini salah satu tanda kecil aja, tapi ini mobil nggak soro, istilahnya gitu. Belakang ada headrest, ada apa. Intinya mobil ini di zaman itu ini mobilnya pejabat.
yo kelasnya orang punya uang, orang kaya. Karena kalau ndak kaya, kayaknya zaman dulu nggak bisa beli kalau mobil seperti ini, karena ini mahal dulunya. Dan di zaman dulu itu kata orang tua saya beli mobil itu kendaraan itu harus cash. Sekarang kan punya uang 15 juta beli baru bisa. Sekarang dulu harus cash. Cash itu mahal. Sebetulnya enak cash, mahal kredit. Tapi kan orang mengeluarkan uang brek itu juga sulit. Nah ini ini salah satu juga mobil bagus tuh mewah itu tanda-tandanya ada ini apa empuk-empuk ini lumayan kok soft. Nah ini door trimnya bagus. Ini kok sudah mati lampunya ini loh. Nah ini masih hidup, ini masih hidup. Jadi duduk di depan oke, di belakang oke. Mobil ini joknya gini secara interior. Kalau ngomong lapang dia ya sekelas Selo, Akot Selo. Tapi untuk mobil para pejabat zaman dulu kelas daerah itu pejabatnya ya mobilnya Corona ini. Nah anak-anak muda kan banyak pakai Selo. Terus di atasnya ini dia ada Crown atau Cressida sebetulnya dari kastanya Toyota, tapi kan itu agak jarang mobilnya di lapangan. Kalau Crown kan sekarang mobilnya Pak Menteri itu. Terus ini generasi terbarunya dia insya Allah kalau saya tidak salah jadi Camry. Jadi ini bapaknya Camry, Camry yang lama. Mobil zaman segitu, belakang sudah disc brake. Belakang sudah disc brake loh, disc brake toh. Nah, belakangnya disc brake seperti itu. Nah ini ada bapak lewat, monggo. Nah, muter mas, muter maneh. Ini video ini tanpa tak edit loh. Mudah-mudahan apa yang saya katakan tadi tidak salah. Nek salah sampean maafkan, wong saya ini cuma anak belajaran ya. Kita sama-sama edukasi, sama-sama belajar. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini juga bermanfaat. Sekarang saya pikir tadi sudah banyak yang sampaikan, ayo kita test drive. Ya. Ini mohon maaf kulit setirnya ini jelek. Bukan kulit setirnya, cover setirnya. Kalau kulitnya setir masih lumayan bagus kok ini. Ini cover setirnya jelek. Ini belikan aja nanti mas ya baru ya. 100.000 nanti tak belikan nanti. Klakson hidup, AC seperti ini dia sudah pakai tombol. Ini yang absolut, ini yang lucu ini. Ini ada sobek sud mas. Ini ono cup holder yo, cup holder. Ini kan cup holder ya. Ini sama kurang nong ini loh. Nek dipitekan gini loh jadi cup holder, nek gini juga bisa jadi tempat HP. Oke. Teman banyak yang komplain saya, Mas Ongki kalau nyoba mobil kenapa ndak pakai seat belt? Kalau saya di jalan raya pakai seat belt. Ini kan kita di perumahan pelan-pelan sambil menikmati udara sore gitu ya. Jadi mohon maaf. Terus sensornya mobil ini tidak begitu banyak. Jadi ya biasa kalau ngomong naikkan, kalau kaki-kakinya masih standar seperti ini sangat jos. Ya josnya sedan ya bagaimana sih. Tapi kalau dengan mobil-mobil MPV muda ya enak ini. Enak mobil tua. Jujur Corona itu kalau engine-nya itu enak, tarikannya gitu nyut gitu loh. Kalau teman-teman yang punya Corona pasti tahu itu. Nah, ini mobil di zaman dulu mobilnya orang jos ini. Sekarang insya Allah sudah merakyat harganya, tidak mahal. Nah, ini sudah sangat nyaman. BBM-nya bisa 110. Mobil tua itu 110 tuh hemat loh. BBM-nya bisa 110 dengan mesin segarang ini. Pajaknya 1 jutaan. Berarti BBM-nya bisa 1 liternya 10. Jangan tanya premium, pertamax, pertalit, semuanya boleh. Mobil ini dulu keluar belum ada pertamax di zaman itu kayaknya loh. Tapi ya nggak tahu sih, tahun segitu saya masih kecil, belum tahu apa-apa. Oke, ayo mas putar yang tempat tadi mas ya. Jadi habis test drive ya teman-teman. Kesimpulannya tadi sudah saya katakan di depan, mobil ini saya jual. Jadi ini saya juga berdagang, ini pekerjaan saya edukasi ini untuk mengedukasi masyarakat, biar sama-sama belajar gitu loh, saya juga belajar. Jadi mobil tua itu kalau dirawat itu bagus, jangan menyepelekan mobil tua. Dan mobil tua itu apa ya, modelnya lebih timeless, lebih bertahan waktu. Terus mobil ini sudah murah sekarang, sudah 30 jutaan. Ini mobil ini tak jual 30 juta.
pajaknya cuma 1 jutaan, nopolnya ini H Semarang. Mobil ini aslinya H Semarang. Pajaknya telat 1 kali, jadi pajaknya 1 jutaan. Kalau STNK-nya masih hidup panjang, masih 2024. Jadi yaitu karena kenapa saya tawarkan, ya ini pekerjaan saya, nanti kalau tidak tak tawarkan saya kan juga nggak dapat pendapatan gitu loh. Kalau ini hanya edukasi. Oke, untuk model harga 30-an ini yang terbaik produknya Toyota. Artinya dari segi model harga segitu loh ya. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini, ya ini tidak bagus amat, juga tidak jelek amat, cukupan lah mobil ini. Banyak Corona yang lebih bagus dari ini juga banyak juga yang lebih jelek dari ini. Tapi ini yang tengah-tengah cukupan menurut saya. Kalau teman-teman beli di tempat saya tidak akan mengatakan mobil saya istimewa, insya Allah tidak. Ya apa ya? Karena saya khawatirnya saya mengatakan itu bagus, menurut teman-teman tidak bagus. Jadi pandangan bagus itu relatif, setiap orang punya apa tolok ukur masing-masing. Ya kira-kira saja seperti itu. Oke, saya pikir sudah cukup. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi ya? Alamat showroom saya di Jalan Kodia nomor 1, Desa Tegalweru, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Bisa kontak WA admin saya nanti di deskripsi. WA atau telepon bisa di admin saya. Kalau teman-teman pengen bekerja sama juga bisa, monggo nanti bisa hubungi saya secara pribadi. Oke, terima kasih, semoga kita semua sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.